Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua ibadah baik yang berupa aktivitas fisik sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, ataupun yang berupa aktivitas non-fisik seperti zikir dengan hati, tafakkur fi khalqillah, dan lain-lain. Semuanya itu akan menjadi berkualitas jika disertai dengan niat yang tulus tanpa dicampur dengan sifat-sifat buruk yang dapat merusaknya, seperti sifat riya, ujub, atau takabur. Bahkan sifat-sifat yang buruk itu dapat melebur pahala yang seharusnya diperoleh ketika seorang hamba menjalankan suatu ibadah. Hal ini dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Dan mereka tidak disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka disuruh untuk menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian inilah agama yang lurus. Di dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan kita beribadah kepadanya, melainkan dengan keikhlasan. Dan kita tahu keikhlasan berawal dari niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain dijelaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Dan daging-daging onta dan darahnya sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketakwaan kalianlah yang akan mencapai keridhaannya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan persembahan hamba. Akan tetapi ketakwaan hambalah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti Allah tidak melihat bentuk ibadahnya. Allah tidak melihat seberapa besar persembahannya. Yang Allah lihat adalah hatinya, ketulusan niat dan keikhlasan hatinya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya segala amal ini tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa
hijrahnya menuju kepada dunia yang ia harapkan ataupun kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan ke arah apa yang ia tuju. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hubungan ketergantungan antara amal dan niat seorang hamba, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketergantungan amal terhadap niat adalah dilihat dari sisi keabsahannya. Artinya, ibadah tidak akan sah jika tidak disertai dengan niat. Sedangkan ulama Hanafiyah, yaitu para pengikut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa ketergantungan amal terhadap niat ini dilihat dari sisi kesempurnaannya, yang berarti ibadah tidak akan sempurna kecuali jika disertai dengan niat. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa semua ulama bersepakat bahwa niat sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas ibadah seorang hamba. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, marilah kita sama-sama memperbaiki niat dari dalam diri kita agar ibadah yang kita jalankan menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.